for this evening. Bapak, kami berikan ucapan syukur untuk siang hari ini. We thank you we can come to worship you. Kami bersyukur kalau kami boleh datang untuk menyembah-Mu. We are not in thousands, Lord, Kami bukan jumlah seribuan Tuhan, but you have said, tetapi Engkau berfirman, where 2 or 3 are gathered in di my mana name, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, I will be there. Engkau akan ada di sana. And we thank you Kami bersyukur for the promise that you'll be with untuk us. janji yang Engkau berikan, Tuhan. Speak to us, Bicaralah pada kami, teach your people, ajarkan umat-Mu, and bless us. dan berkati kami. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus And with Kristus. thanksgiving Dengan we ucapan pray. syukur kami telah berdoa. And all the faithful people Semua say, Tuhan yang setia kita sama-sama katakan Amen. Please be seated. Silakan duduk. Would you think that I need a mic? Kayaknya nggak live perlu. on TikTok. Oh, kayaknya nggak perlu pakai mic, kedengeran kali ya. Ini suara udah kenceng-kenceng nih biasa nih. It's okay, Pastor. Berkat. Hallelujah. Amen. It's good to be with you, Ya, saya senang bisa bersama dengan saudara. especially to be with Terima. Rima. Rima is like harimau. Hallelujah. Terima seperti harimau katanya. Amen. Amen. Why? Kenapa? She always roars like a lion. Ya, dia selalu mengaum-ngaum seperti singa. And I like to see because she's always positive. Ya, saya senang melihat karena beliau selalu positif. Amen. Amen. It's not easy to live like that. Ya, tidak mudah untuk hidup seperti itu. When you are a person in the Lord, Apalagi kalau saudara orang di dalam Tuhan. now the Bible didn't say you're always positive, yeah? Ya, Alkitab mungkin nggak selalu katakan kamu positif. Because the Bible says, Karena Alkitab katakan, even if I walk through the valleys of the shadows walaupun of aku death, berjalan di dalam lembah kekelaman, meaning what? maksudnya apa? Negative. Kan? Waktu kita dalam lembah kekelaman itu bicarakan hidup kita mungkin dalam keadaan negatif. Talking about what they call depression. Kita bicara tentang depresi. Talking about difficulty, Kita bicara tentang kesulitan, fear, takut, anxiety, kekhawatiran, pressure. tekanan. So David says, Jadi Daud katakan, even if I walk through the valleys of the shadows of walaupun death, aku berjalan di dalam lembah kekelaman, amen. Amen. The Bible says in English, even in the valley of the shadows of death. walaupun aku berada di dalam yaitu lembah, yaitu kekelaman atau kematian. Amen. Shadow, yeah. Jadi bayangan. That means you fear going to die. Artinya mungkin kamu takut mengalami kematian. Now, do you think people are scared to die? Apakah saudara pikir ada aja orang yang takut untuk mati? What do you think? Kalau menurut saudara? Daniel? Could be. Huh? Yes, can. Ya, ada aja yang Iya. takut ya. But there are people commit suicide, they don't fear that. Tapi kalau kita perhatiin orang yang bunuh diri kayaknya nggak mikir hidup ya. Alright? Benar I nggak? mean, they didn't fear that. Artinya kan mereka nggak takut mati. So who fear death and who fear Jadi death? siapa yang takut mati, siapa yang nggak takut mati? People who have a sickness, Orang yang kalau udah dalam kesakitan, they begin to look at life, mereka mulai they lihat cannot get hidupnya, up. udah nggak mampu bangun lagi. they don't know what's going to happen. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. And Lalu, that's when they begin to think whether there is afterlife. ya baru pada saat itu mereka pikir, aduh ada kehidupan yang berikutnya nggak? Kehidupan itu apa? Hallelujah. Meaning, Artinya, wow, what happens if I die? wah apa yang terjadi kalau saya mati? Hallelujah. Now, people of God, Pak Tuhan, how do you go to heaven? bagaimana saudara mau ke surga? Anyway, do you want to go to heaven? Mau ke surga nggak? How many of you want to go to heaven? Berapa banyak dari saudara mau ke surga? Oh, you want to go first? You jump like that. Amen. Now, want to go to heaven means how to go to heaven. Iya, kalau mau ke surga gimana mau ke surganya? Can you go to heaven before you die? Bisa nggak kita masuk surga kalau belum mengalami kematian? Belum kan? Nggak bisa kan? So you want to go to heaven? Jadi kalau mau ke surga, You must die first ya kan? udah mati dulu lah. So siapa yang mau mati Jadi dulu? siapa yang mau mati duluan? Tapi orang Kristen kadang-kadang aneh juga ya. Kadang-kadang orang Kristen ini agak aneh ya. They want to go to heaven tapi nggak mau Kalau mati. ditanya, mau ke surga nggak? Semua mau. Ada yang mau mati duluan nggak? Nggak ada yang mau. Jadi bagaimana nih? Lemah lagi ya. Amen. Nah, delima aja. You want to go to heaven? Oh, you don't want to die. Mau ke surga tapi nggak mau mengalami kematian. Tapi ada juga. When in the second resurrection, Iya, ada juga nanti pada waktu yaitu kebangkitan yang kedua. amen, then you'll find Baru kita lihat you won't die. kita nggak mengalami kematian. Now that is when your body will transform. Disitulah tubuh kita itu akan Now let me tell you that Mari saya you beritahu, and I will not want to go there. saudara dan saya, kita nggak mau udah masuk sampai Better to masa die and then in the resurrection be taken up. Lebih baik tuh kita udah
mati duluan ya sebelum kedatangan Yesus. Jadi begitu dia datang nanti ya kita tinggal Why? langsung diubahkan, diubahkan. Kenapa? Because the time when Jesus comes, when the body has to be transformed, Karena pada waktu nanti yaitu ketika Yesus datang dan juga tubuh harus diubahkan, you will go through a lot of pain. kita harus mengalami banyak penderitaan. Hallelujah. And one of them will be Dan salah satunya adalah when you don't have the mark of the beast. yaitu pada waktu saudara hidup zaman itu terus nggak ada tanda yang diberikan oleh si jahat. You cannot buy, you cannot Karena kill. kita memang sudah bilang mau beli juga nggak bisa, mau beli apa-apa. You cannot do anything. Zaman sekarang aja. So, there will be a group of people who will leave civilization and go back into the jungle. Jadi akan ada sekelompok orang yang memang meninggalkan kehidupan dunia yang udah beradab ini, yang maju dengan teknologi. Mereka akan menyingkir ke pedalaman lagi masuk. Siapa mau pergi? Siapa mau ke sana? You go there, you cannot use handphone. Iya, kalau ke sana kita udah nggak bisa pakai handphone. Amen, no technology. Karena memang di sana nanti tidak ada So, teknologi. Jadi you go back to the primitive life kita kembali lagi berulang masuk ke dalam kehidupan for one primitif. reason. Hanya untuk satu You alasan. don't want the mark Karena of the kita beast. tidak mau, yaitu apa? Tanda daripada si jahat itu Which means- ada pada kita. Artinya, Anybody with the mark of the beast setiap orang yang memiliki tanda dari si will jahat not be able to enter heaven. tidak akan mampu masuk ke surga. So now I come you to the place. Sekarang saya bawa saudara lihat. There was a young man who came to say, Lord, how do I come to the heaven? Ada seseorang yang datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa masuk ke dalam kerajaan In surga? Matthew chapter 19, Di dalam yaitu Injil Matius 19 verse 16 and 17. ayat 16 dan 17 katakan, ada seorang datang pada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Amen. Now, and very interesting. Sangat menarik. The Bible said, Alkitab bilang, this young man, this behold, one came and said to him, yaitu dikatakan pada waktu itu seseorang itu datang bertanya sama Yesus. tapi siapa ya orang ini? Kalau kita mau cari tahu siapa sih orang ini, The Bible says Alkitab bilang in Mark di 10:17, dalam Injil Markus 10 ayatnya yang ke-17 katakan, says, pada waktu Yesus berangkat Ah. untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Amen. That means Artinya, there was one person. ada satu orang, And who's that? siapa ini? It's a young man. Dikatakan anak muda. Amen. And who is this young Dan man? siapa anak muda The ini? Bible says, Alkitab bilang, go back to Matthew yaitu 19:22. kembali lihat, yaitu Injil Matius 19 ayat 22. Ah. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi dia orang kaya. Dia udah muda, kaya lagi. So who is coming to look for Jesus? Jadi siapa yang datang, yaitu mencari Yesus? Bukan orang biasa. Dia ini bukan orang biasa aja kan? Am I right? It's rich. Benar nggak? Karena dikatakan dia kaya. A rich young man. Anak muda yang kaya. Kalau anak muda yang kaya, what do you think dia pakai mobil apa? Pak? Ya, kalau misalkan dia anak muda, kaya, saudara pikir dia mengendarai mobilnya apa? Mau dia mobil apa? Alfa. Hah? For the rich people. Alphard itu orang tua pakai. Sorry. Oh, I know, sir. Hah? Bugatti Chiron. Woi, Bugatti. Bugatti Chiron. Bugatti, ya. 300 plus. Bugatti. Ya, Iya Chiron. benar. Haleluya. Oh, Porsche. Ya, atau mungkin Porsche. Porsche, Lamborghini, or maybe. Oh, Lamborghini. Ya, Oh, Lamborghini atau Ferrari. Iya, that's a young man style kan? Kan itu gaya muda, anak muda. Amen. That means he's rich. Artinya dia kaya. Amen. Lihat mobil aja kita tahu orang itu siapa. Ya, kalau lihat mobilnya aja kita mungkin bisa, oh ya dia orang kaya. Oh, you must be careful. It's a rich man ya. Ya, dia orang Nah, kaya. kalau pakai rich man, dia pakainya belinya di mana? Uniqlo? Apakah kalau dia orang kaya dia mau suruh belanja ke Uniqlo? Tanaman. Maybe kau itu dia orang gaya orang apa kaya yang bodoh. Kalau dia orang kaya dia mau pakainya keren, Yeah. not Uniqlo. Ya, kalau orang kaya kan punya gaya sendiri ya, mau Ah. pakai juga pakaian branded, Dia desainer. pergi ke branded item. Dia pasti kan datengin toko-toko branded. Amen. And special what do you call that? Special brand, Special brands. ya kan? Mereknya juga khusus. Amen. The same shirt you buy in Uniqlo only 2 million. Ya, mungkin baju yang sama modelnya ya, cuma Kalau dia bahannya. beli 10 juta, Ya, di Uniqlo mungkin dijual 2 juta, Ah. kalau di butik udah 10 juta. butik 10 juta, dia pakainya gitu.
That's a young man, yeah? Anak muda. Now, let me ask you. Mari saya tanya How saudara. many young men will come looking for Jesus? Berapa banyak anak muda yang bisa datang mencari Yesus sungguh-sungguh? Yeah. Yeah? They got no time. Anak muda mana punya waktu? Their time is to look for money. Kenapa? Masih muda ya, masih cari duit. Amen. Dapat duit, Kalau dapat uang, berfoya-foya. nikmati dunia dulu, Nikmati foya-foya. dunia dulu. Amen. Enjoy aja. Haleluya. Amen. You must enjoy dulu, Karena right? kita harus nikmati dulu. But this young man, kenapa dia cari Yesus? Tetapi anak muda ini kenapa dia harus datang cari Yesus? You know what? Saudara tahu? He must have enjoyed the world. Dia mungkin sudah nikmati dunia, But tetapi there was still vacuum. masih ada kekosongan yang dia rasakan di dalam dirinya. Something is missing. Sesuatu ada yang hilang. Amen. Then he realized Lalu dia menyadari, it must be eternal life. oh itu adalah sesuatu yang kekal. Now let me ask you. Mari saya tanya sama saudara. You want to go to eternal life? Saudara mau masuk ke dalam kehidupan kekal? When? Kapan? Are you ready? Udah siap belum? Kamu melototin saya tuh. Are you ready? Udah siap belum? Are you ready nggak? Ready nggak? Not yet. Oh, not yet. Oh, that means you already know when you get your pass. Nah, jadi kita udah tahu nih kalau belum siap, udah tahu nih kapan ya kira-kira saya mesti siap. That means Artinya, you know when you're gonna die. jadi kita udah tahu kapan mau mati. You know it? Udah tahu belum? Udah register? Atau udah beli tiketnya Atau dulu udah beli belum? tiket Udah beli belum? rumahnya dulu belum di sana? Udah nggak? Nggak kan? Oh. We don't know kan? Kita nggak pernah tahu. It can be Kan? anytime kan? Kan kita kalau mau dipanggil pulang kapan aja? Anytime, any moment, any place. Kapan aja ya, tiba waktunya ya dimanapun. You remember our brother Joshua? Masih ingat Yes. nggak? Ya, Ah, sahabat kita ya Joshua. The person who informed me that Joshua passed away was, Ya. Orang yang memberitahu kepada saya Joshua meninggal ya, terima. I mean, there was Rima the one who told me. Terima yang memberitahu. I said, kenapa? Saya tanya mendadak kok kenapa? How come so young? Kok masih muda begitu? I mean, when I meet his wife, what is her name? Desi. Desi. Waktu saya ketemu dengan istrinya Desi. Desi in Probolinggo. Desi kan sekarang di Probolinggo. So I go there to preach in Probolinggo. Jadi waktu saya khotbah di sana di Udah berapa Probolinggo. kali? Udah berapa kali? So I met her, I was so happy. Saya ketemu dia ya saya suka cita. Tapi I can see the sadness in Tapi her. saya masih bisa melihat kesedihan yang ada di And the wajahnya. son, Anaknya Ben, grown up. wih udah tinggi sekali sekarang. But he still feel the Lord. He doesn't want to talk about his father. Ya, dia nggak mau aja ngomongin tentang bapaknya. That can be painful. Ya, kematian itu bisa menyakiti buat seseorang. I mean, but this young man Tetapi anak muda came ini to Jesus. datang pada Yesus. So how do I inherit the Dia kingdom? tanya, bagaimana aku bisa mendapatkan kerajaan surga? Kalau ditanya how to make money, Kalau kita tanya, gimana mau cari uang? you may can ask Rima lah. Ya, bisa tanya sama Rima. All the motivational speeches how to make money. Kita bisa tanya motivator bagaimana mau cari uang. Am I right? Do like this, do that, do that. You can Ya make kan, money. mereka bisa ajarkan begini jalannya. Tapi Tapi you ask her how to go to heaven, kalau tanya bagaimana mau ke surga, she will tell go much faster aja. tanya aja sama Pak Pendeta. Hallelujah. Now people have that. Tuhan. That means Artinya this young man must have enjoyed everything. bahwa anak muda ini pasti sudah menikmati banyak hal. But Tetapi he realized dia menyadari his soul was still empty. jiwanya masih mengalami kekosongan. Something is missing. Sesuatu ada yang hilang. Then he remembered Lalu dia ingat there was one person who said something. ada seseorang yang mengatakan sesuatu. And what is that? Apa itu? In John chapter 8 Di dalam Injil Yohanes 8 and verse 23. ayatnya yang ke-23 katakan, He said- lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Amen. He realized something. Dia menyadari satu There hal. was only one preacher. Hanya ada satu pengkhotbah. Why do you put love there? No, because if not, they will close down. Oh, you must put love there. Yeah. Oh, okay. I love you anyway. Hallelujah. Amen. Now people have that. Nah, Tuhan, Well, he realized dia menyadari there was only one person who bahwa said, hanya ada satu orang yang berkata, you all come from down, kamu semua dari bawah, but I am from above. tetapi aku dari atas. Amen. Bawah ini artinya apa? Yang dimaksud dengan bawah itu artinya apa? Bukan neraka. Bawah itu bukan bicara dari dunia bak maut, bukan Amen. dari He's neraka, talking about earth. tetapi bicara Earthly. bahwa engkau berasal dari dunia You ini. are worldly. Kamu itu dunia. You're created by mud and you're as a Kamu itu man. hanyalah debu tanah di dunia ini. But he said, Tetapi Yesus Jesus katakan, said,
But Tetapi I'm not from this earth. aku bukan dari dunia ini. I come from Aku above. berasal dari atas. So he says now, Jadi si anak muda that ini means bilang, this man says he's from above. artinya kan orang ini bilang aku berasal dari atas. Everybody say heaven is up there. Kan semua orang juga bilang surga ada di atas tuh. Amen. Neraka di mana? Kamu tahu? Kamu tahu? Udah pernah mampir. Kamu udah mampir ke sana? Hah? That's what everybody say Kan kan? orang-orang bilang begitu. Neraka must be down. Neraka adanya di bawah. Heaven must be up. Surga apa adanya di So he atas. kept running. Jadi dia datang berlari. The Bible says he was running Alkitab mencatat dia berlari Why? kepada Yesus. Kenapa? because he did not want to miss the opportunity to meet Jesus. Karena dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Let me Yesus. ask you people, Mari saya tanya pada saudara do you buat really run to know God more? apakah saudara kalau cari Tuhan itu saudara benar-benar lari sungguh-sungguh cari dia? Sometimes you say what? Getok ya what? Kadang-kadang kita bilang getol nggak sih cari Tuhan? Getol. Bukan getah ya. Amen. Getol sekali ya. Really searching God. Benar-benar sungguh-sungguh cari Do Tuhan. you really search Him like Apa that? saudara cari Tuhan seperti itu? Amen. Ya. Mau datang hari Minggu aja udah susah. Disuruh datang beribadah hari Minggu aja seminggu sekali udah susah. Apalagi di Tangerang loh. Am I right? Ya. So difficult. Ya begitu susah. Amen. That's why I say people who come in difficulty to seek God are the true believers. Iya, Amen. orang yang dalam kesusahan kalau dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dia baru bisa menjadi yaitu orang percaya Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang benar. Yang benar. That means this person is looking for God. Artinya memang orang itu benar-benar cari Tuhan. Why? Kenapa? They are paying a price. Karena mereka mau bayar Now harga. we don't want to pay a price to know God. Kita ini nggak mau disuruh bayar harga untuk mengenal Kristus. Nggak mau. Nggak mau. We want as much as possible, easy possible. Kalau bisa, kita mau cari jalan pintasnya aja segampang mungkin. Not only that, Karena itu. kalau gerejanya nggak ada AC, only kipas, maybe you go 1 week, 2 weeks after that. Ya, kalau gerejanya nggak punya fasilitas, nggak ada AC, cuma mungkin kipas aja, ya datanglah seminggu, 2 minggu, minggu ketiga belum tentu mau. Very, very hot. Panas kok. So you look for a better church. Jadi kita cari gereja yang lebih baik. That is why Oleh karena itu, kelicikan pendeta hamba Tuhan sekarang, they want to create a church like 5-star hotel. mereka itu kan Ya. sekarang berlomba-lomba ingin membangun yaitu gedung gereja senyaman mungkin seperti ya hotel bintang 5. Bukan seperti surga, but Tetapi to facilitate the comfort of the earth. yaitu untuk yaitu apa? Memfasilitasikan supaya apa? Ya orang rasanya nyaman kalau datang ke gereja. Amen. Why? Kenapa? AC-nya enak-enak. Ada AC dingin, Oh, duduknya bamnya nggak bangkunya sakit. juga enak, nggak sakit. Nah, sepatu aku yang pakai Beli itu all carpeted, never spoil. Ya, kalau sepatunya udah branded aja, Beli kalau jalan di atas karpet kan nggak akan cepat Kan rusak. ibu-ibu bawa Hermes, Ya, kalau ibu-ibu bawa tasnya Hermes, still safe. ya masih aman. Amen. Kena Hermes nanti, nggak ada yang curi kan? Ya. Amen. So people have Karena got Tuhan, all these things now is become kegilaan manusia. semua ini sudah menjadi kegilaan manusia. Are they really looking for God? Apa mereka benar-benar cari Tuhan? I don't know. Saya nggak tahu. Because Karena if you really want to go to search for kalau God, saudara mau sungguh-sungguh cari Tuhan, you pay a price. pasti kamu juga mau bayar harganya. Amen. Look at the Hindu brothers. Lihat yaitu orang-orang saudara Hindu If kita. you've gone to India Kalau saudara pergi ke India, to go to Ganges River, saudara pergi yaitu ke Sungai Gangga. oh I tell you mereka Saya bayar kasih tahu yaitu buat harga. saudara, mereka buat dewa mereka aja mereka mau bayar harga. They pay the price. Mereka bayar harga. They go to the mountain and sit in the mountain, Bahkan yaitu mereka naik ke atas gunung, duduk di atas gunung. and they don't eat anything. Mereka nggak makan apa-apa. They sit in the cold Mereka duduk di dalam udara yang begitu dingin. to just know the Hanya God, untuk mengenal search dewanya. for God, Cari Tuhan. and they sit for months and months. Mereka bisa duduk mencari So much berbulan-bulan. so the mold begins to build up. on Sampai-sampai them. yang namanya udah disarangin ya. Badannya tuh udah ditutupin sama kayak sarang lebah gitu. Yes. Mereka bisa duduk anteng bisa bertahun-tahun. Why? Kenapa? Looking for God. Mereka bilang mau cari Tuhannya. They pay the price. Mereka mau bayar harga. Now people of Pak God, Tuhan, what do you pay a price for God? bayar harga apa yang sudah saudara lakukan untuk mengenal Tuhanmu? Kalau mau ke sini
Rima had to call you how many times? Ya, kalau mau datang ke sini mesti diingetin nama Ibu Rima berapa kali? Aduh, udah dari Thursday udah call ya. Ya, dari hari Kamis sudah ditelepon-teleponin. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Datang ya. Datang Oh, ya. hari ini datang pendeta lah. Ya, hari ini datang pendeta ini. Ayo datang loh. Ayo datang. You call. Saudara telepon. Isi ya, tapi nggak jadi juga. Ya. Nggak datang juga. Nah, itu specialty orang Jawa ya. Semuanya ya. At the end of the day itu kan yipi ya. Janjinya ya, pada akhirnya ya udahlah yipi ya. Nggak kedatangan juga Nggak ya. datang juga. But then they said they look for God. Tapi mereka bilang mereka mau cari Tuhan. Do you pay a price to come? Saudara mau bayar harga nggak datang kepada Tuhan? Amen. Today very tight for me, no? Ya. Kalau hari ini buat saya sebenarnya ya capek ya. To that Jadwalnya extent, tuh I had to park the nempel, car there, nempel. have my lunch bar. sampai-sampai saya harus parkir dulu sebentar di pinggir, saya makan dulu. Kenapa? Kenapa? Harus bayar harga. Ya, saya harus bayar harga. Amen. Thank you Pak, satu amin. Nanti saya kasih permen. Haleluya. So people of God. Tuhan. So can you see that? Saudara lihat, Do you pay the harga? saudara mau bayar harga nggak? Jesus, Yesus, this man looking for Jesus. yaitu orang ini datang mencari Dia bayar Yesus. harga. Dia juga bayar harga. He come running Dia datang dengan berlari, and came to him, datang pada Tuhan. and Jesus said, Dan Yesus and katakan, he said, Dia good bilang, teacher, what good thing shall I do to have eternal life? Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Abu, seharusnya Yesus must have said, thank you ya. Ya, harusnya Yesus bilang terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you for calling me. Ya, terima kasih Thank you sudah for memanggil saya. telling that I'm a good teacher. Ya, terima kasih kamu bilang aku guru yang But baik. instead of that, Daripada itu, Jesus asked, Yesus tanya, why you call me good? ya kan dia 17, kenapa kamu bilang aku baik? Kamu baik nggak? Nggak baik. Tahu diri ya. Siapa bilang kamu nggak baik? Jadi, Who's this gentleman next to you? My father. Oh, did he tell you you're not good boy? Sometimes. Oh, okay. Where's your mommy? Did she tell you that you're not good boy sometimes? Sometimes also. Huh? Sometimes also, huh? Yeah, that's why you know you're not good boy, huh? Okay, good boy. Hallelujah. Now people have got. He come and ask Jesus, what a good teacher. Iya, kalau anak muda ini datangin Yesus, guru yang baik. Jesus said, why you call me good? Yesus tanya, kenapa kamu bilang aku baik? Kamu baik nggak? Kamu baik nggak? Kacamata tuh. Ya. Baik nggak? Hah? Apa? Puji Tuhan. Saya tanya bukan puji Tuhan, saya tanya kamu baik nggak? Amen. Very biblical, loh. Everything give thanks to God ya. Tapi akan segala sesuatu ya puji Tuhan. Nah, kalau but you are good, are you a good person? Kamu orang baik nggak? No, not you here. Dia nggak mau senyum, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Are you good? You good ya? Siapa bilang? Who told you you're good? Siapa yang bilang kamu baik? Did he tell you you're good? Yang di sebelah kamu bilang kamu baik. Benar ya? Benar. Hallelujah. Huh? Are you good, man? Kamu baik nggak? Really? Oh. Tell me afterwards. Huh? Hallelujah. The Bible tells you. Amen. The Bible said, Alkitab bilang, no one is good. tidak ada seorang manusia yang berbuat baik. Yeah? Psalms 14 was. Yaitu Mazmur 14, yaitu Betul. ayatnya yang kedua, katakan. Mazmur 14 ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amen. I know Rima does a lot of work, yeah. Saya tahu Rima lakukan banyak pekerjaan. After she helped so many people, yeah. Ya, mungkin Rima udah banyak nolong orang lain. Somebody one day will tell, Rima itu kadang-kadang seperti harimau. Mungkin tiba-tiba ya di belakangnya Rima dia bisa bilang, tahu nggak Rima orangnya gini. Oh, lagi Kadang-kadang kayak gini lah. ini. Amen. And then when Rima hear that, how do you feel? Kalau sampai Rima dengar ada orang yang bilang seperti itu gimana? Udah orang ini kita tolong lagi, udah kita bantu lagi. sudah biasa. Biasa. I often have that. Huh? I often have that. You haven't that. What? Yeah. How do you respond? I don't respond. Just Sakit hati nggak? Sakit hati, yes.
Simple As kan? human, yes. Ya? Sakit hati kan? As human beings. And you see how much I help him. Ya, kadang-kadang kan kita bilang, ya orang ini nggak tahu terima kasih, udah dibantu, udah ditolong, jelekin kita lagi. Am I Ya kan? right? Manusia daging kita kan pasti Am I kayak right? gitu kan? Yes. That's how we feel, right? Kan kita Yes. rasanya gitu. Am I right? Benar nggak? Why you feel like that? Kenapa kita mesti tersinggung? Kan Kenapa the kita Bible say kamu jahat kan? Karena memang Alkitab bilang kita bukan orang baik. The Bible say we are not good. Alkitab bilang kita bukan orang Jadi baik. kalau orang bilang I'm not good, then why you upset? Ya, jadi kalau kamu ada orang yang bilang kamu jahat, Ya. kenapa saya mesti kesal? When we understand the Bible, Karena pada waktu kita ngertiin Then we prinsip know. Alkitab, kita tahu. when the people say we are not good, we are not. Jadi pada waktu orang bilang kamu nggak baik, kamu tuh jahat. Look at Ya, biarin the book aja. of Exodus chapter 7 verse 20. Yaitu lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-20, katakan. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Haleluya, tidak ada yang berbuat baik. Dikatakan di bumi ini nggak ada orang benar, nggak ada juga orang yang berbuat baik. Now let me ask you, Semuanya udah berdosa. Mari saya tanya sama saudara. Daniel, Yes. huh? Do you do good? I'm not. Do you do good? Oh yeah, I do. You do, yeah? Yes. Huh? Hey, why are you bullying him, huh? Hallelujah. Huh? Do you do good? Yes. But why you do good? Kenapa berbuat baik? Yeah. I like to But why? because God already good for me. Huh? God already got good for me. God is good to you, okay lah. Tapi why you want to do good? Ya, kalau Tuhan baik sama kita ya memang karakternya dia begitu ya. Tapi kenapa juga kita harus jadi berbuat baik? You know why? Saudara tahu? Because when Christ lives in our life, Karena pada waktu Kristus hidup sungguh-sungguh di dalam the kehidupan good kita, God lives in us. bahwa Tuhan yang baik kalau tinggal di dalam He kita, moves our heart Dia Tuhan yang baik itu yang menggerakkan hati to kita do good. untuk bisa berbuat baik. So at the end of the day, Jadi pada akhirnya you are not doing good because bukan you're good. kita yang berbuat baik, bukan karena kitanya yang berbuat baik. The good God in you, Tapi karena Allah yang baik tinggal di Move dalam your kita, heart menggerakkan hati to do kita good. untuk berbuat baik. so you're doing good not because you're good. Jadi kita berbuat baik bukan karena kita orang baik. Amen? So, Jadi if I do good, kalau saya berbuat baik, it's because He makes my heart to do itu good. karena Tuhan yang menggerakkan saya untuk berbuat baik. And then you enjoy. Lalu kita nikmati. You enjoy doing good, right? Kita kan nikmati untuk berbuat Why? baik kan? Kenapa? Huh? Because? Because of God. You know why? Because God never stopped doing good. Ya memang Tuhan gak pernah berhenti untuk berbuat baik. He enjoys doing good. Dia itu nikmati untuk berbuat baik. God enjoys doing good to you. Dia nikmati pada waktu dia berbuat baik pada So if you're a child of God, Kalau saudara adalah anak Tuhan, you will never stop doing saudara good. juga gak akan Amen. berhenti untuk Amen. berbuat baik. Although people criticize you, Walaupun kamu mau dikritik they will orang, do all they mereka gossip bisa about tuduh you, kamu, gosipin kamu, will talk bad about ngomongin you. yang jelek-jelek tentang But kamu, tetapi You cannot stop being kita good. tidak akan pernah berhenti untuk Amen. berbuat Amen. baik. Hallelujah. So remember that. Jadi ingat, So whenever you do good, you may not get good name. iya kalau saudara berbuat baik kan jadinya kamu nggak perlu juga maunya dapat nama yang baik. Amen. People will not say good about you. Orang jadi nggak ngomong, oh kamu baik deh. Why? Kenapa? Because that is one way to discourage you from being good. Karena itu salah satu cara untuk membuat kamu jadi nggak usah berbuat That baik. is one way for the devil to use the words there to stop the doing good in this world. Dan itu juga yang disebabkan yaitu oleh iblis memakai yaitu perkataan-perkataan negatif itu untuk membuat kita jadi nggak berbuat baik di dunia ini. Amen. So remember, Ingat, never stop doing good. Amen. tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. We can never stop doing good. Kita jangan pernah capek ataupun yaitu berhenti berbuat baik. So Jesus said, Yesus bilang, so why you call me good? kenapa kamu bilang aku baik? And he said, Lalu dia verse bilang, 17, di ayatnya ke-17, no one is good tidak ada seorang pun yang baik, but one. tetapi hanya satu, That is yaitu Tuhan. Only God is good. Hanya Tuhan yang baik. People of God, Tuhan, we have got three maybe inside us. kita mungkin punya 3 di dalam kita, Good, bad, and ugly. yaitu baik, buruk, dan sangat buruk. Am I right? Beda ya? Have you heard that? Pernah nggak? Good, bad, and ugly. Baik, buruk, sangat baik, sangat jahat. I mean, if you know a person,
in the beginning is the good part. Ya kalau kita misalkan kenal seseorang, pasti kan kalau awal perkenalan yang dikenal, yang kasih tahu kan baik-baiknya dulu. Alright? Benar gak? Then Lalu you see the bad part. kita baru lihat kalau udah deket, oh bagian yang kurangnya nih. Kalau buruknya. dalam lagi, Kalau lebih dalam kenal lagi, you can see the ugly part. busuknya juga kita tahu. Am I right? Benar gak? Now people of God, God knows us like that. Tuhan kita gak seperti itu. God knows us like Nah, that. Tuhan tahu kita seperti itu. He knows how good we are. Dia tuh tahu seberapa baiknya kita. He knows how well and how much your goodness is. Bahkan dia tahu seberapa baiknya kita itu. Amen. So you're doing good Kita berbuat baik. because you want name. Kadang-kadang kan manusia itu berbuat baik karena apa? Karena kepengen nama, kepengen dikenal. For people to appreciate. Ya, kan untuk orang bisa apresiasi, Amen. To recognize you. untuk mengenal kamu. So when you do that, you are not doing good in the spirit of Jadi God. pada waktu kita berbuat baik tapi kepengen diapresiasi, dihargain orang, sebenarnya kita tidak melakukan perbuatan baik di dalam Tuhan kita. Why? Kenapa? Because you want the Karena appreciation. apa? Karena saudara berbuat baik karena ujung-ujungnya mau dapat nama. Ada embelnya kata Ya, ya. ada embel-embelnya. Now people of God, Manual. then you're not doing good. Artinya kan kalau kita punya maksud tertentu supaya That's dibilang what orang Jesus baik, said. kita nggak berbuat baik gitu. Oleh karena itu Yesus katakan, If you want to do good, kalau kamu mau berbuat baik, do not let your left hand see your right kalau hand. tangan kananmu kamu memberi, nggak usah tangan kiri tahu. Some people would like to boast, I do this, I do this, Karena I do apa? that. Banyak orang Kristen ya yang suka membanggakan gitu ya, di medsos-medsosnya. Oh, melakukan ini, pelayanan ini, lakukan ini. Amen. In my church, Di gereja saya, we got a bench, you know, kita punya yang namanya bangku ya. so donated by the church. Kan kalau gereja tua tuh sumbangan keluarga ini. So Sumbangan behind, keluarga ya kan? behind the church, Ya kan gerejanya ya? behind the chair, Ya di belakang bangkunya Donated sumbangan by- keluarga ini. this family. Am I right? Benar nggak? So they Gereja want tua to do biasa. good, so everybody to Jadi see. apa? Kok mau berbuat baik supaya orang lain tahu? This ruangan was donated by this family. Ruangan ini didonasi oleh keluarga si A. Am I right? Benar nggak? They want a name. Mereka kan sebenarnya mau cari nama. Nah, will they get the blessing? Apakah kalau orang seperti itu dia sudah dapat imbalan berkatnya? Yes. Ya. Jesus said Yesus they katakan, will have the blessing on earth. ya udah, mereka cuma dapat imbalannya berkat di bumi ini aja. Nothing in heaven. Tetapi tidak di dalam. But when you do the good, then let not your right hand see your left Tapi hand. pada waktu saudara berbuat baik, yaitu dengan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah kasih tahu. Your blessing will be. Berkat kita itu Same. double, baik di bumi maupun juga di surga. Amen. Hallelujah. So people of God. Terima Tuhan. So Jesus said, why you call me good? Yesus katakan, kenapa kamu bilang aku baik? Then he goes on and say, Lalu Yesus lanjutkan, but if you want to enter, tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, now look at the word. coba perhatikan kalimat ini. The man asked, what do I do to have eternal Si life? anak muda ini cuma tanya, apa sih perbuatan baik yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? But Jesus said, Tapi Yesus jawab, if you want to enter kalau in kamu life, mau masuk ke dalam hidup, he Yesus did not nggak say bilang hidup yang kekal. eternal life. Yesus nggak bilang hidup yang kekal. Why? Kenapa? Because eternal life, Jesus said, is actually the translation from this life to the next life. Kenapa? Karena bicara hidup yang kekal itu kan udah diubahkan dari kehidupan dunia ini You masuk are ke dalam kerajaan entering surga. into life. Kamu masuk ke dalam kehidupan. Meaning, Artinya, if you are living in that life on earth, kalau kamu menjalani kehidupan yang seperti kerajaan surga di bumi ini, that is when you are now entering into the life. baru kamu di situ dikatakan memasuki kehidupan. Amen? You do like that, the chair will break down. Susah nanti. We have to call ambulance to come. Amen. Don't shake it. Relax. Hallelujah. Now people of God. Tuhan, So, jadi you enter into life. kamu masuk ke dalam kehidupan. Not your, what they call, enter into the young man said, to have eternal life. Yaitu si anak muda ini bertanya, bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kerajaan kekal, Amen. Eternal life. kehidupan yang kekal. Now Jesus said, Yesus bilang, it's not eternal life. itu bukan bicara kehidupan yang It's kekal, entering into tapi life. bagaimana kamu bisa masuk dalam hidup ini dulu aja deh. Amen. Meaning, Artinya, Jesus is saying, Yesus bilang, God, when He created man, Allah pada waktu menciptakan manusia, He has no death. Allah itu nggak punya Death. kematian. Bukan death. Harusnya dia manusia nggak mengalami kematian. Tidak ada kematian. That was the purpose of God's creation. Tujuan daripada Allah itu kan supaya manusia juga bisa hidup kekal. So when did death come in? Jadi kapan kematian itu masuk ke dalam manusia? Sin. Death. Huh?
Pada waktu dosa ada kan? When they sin. Waktu mereka berdosa, Now people of Pak God, Tuan, when sin came, pada waktu dosa masuk, death came. kematian juga yang Now datang. people of God, Pak Tuan, now when Adam told God, pada waktu Adam kasih tahu Tuhan, God has already told him, Tuhan udah kasih tahu dia, if you eat the fruit, you surely die. kalau kamu makan buah ini kamu pasti mati. Now let me ask you, Mari saya tanya sama saudara. did Adam see anybody die? Waktu Allah bilang, kalau kamu makan buah ini kamu makan mati. Ada pernah lihat nggak ada yang mati pada waktu zaman dia hidup? Did he know what's the meaning of that? Dia sebenarnya ngerti nggak sih waktu Allah bilang kamu akan mati? Because he's never seen anybody die. Karena dia nggak pernah lihat ada manusia yang lain mati. Am I right? Benar nggak? That means Artinya, Adam did not understand life and death. Adam kan nggak ngerti apa sih hidup, apa sih mati. But Tetapi when sin came in, pada waktu dosa udah masuk, that's when they begin to realize. baru pada saat itu dia sadar. So what is that? Apa sih kematian? Separation from God. Kematian itu kan bicara tentang pemisahan hubungan antara manusia When dan you Allah. are separated from God, Pada waktu saudara terpisahkan dari Allah, that is that. di situ akan ada kematian. So people of God, Jadi Tuhan, man begin to decay. manusia mulai semakin yaitu The body berkurang. begin to decay. Tubuh fisiknya semakin But berkurang. when he was with God, Tetapi pada waktu yaitu dia bersama the dengan Allah, body did not decay. tubuhnya itu tuh tidak akan mengalami The kerusakan. body did not get old. Tubuh itu tidak akan mengalami ketuaan. The body did not get tired. Bahkan tubuh itu tidak akan menjadi capek. Remember, yeah? Ingat. That's what happens to our life. Itu yang terjadi dalam When kehidupan you're a person kita. who live in God all the time, Pada waktu saudara adalah orang yang hidup di dalam Tuhan setiap waktu. what will happen? Apa yang terjadi? Your body will be transformed all Maka the time. tubuhmu akan diubahkan setiap waktu. The presence of God Hadirat Tuhan will renew this body, yang akan memperbarui will tubuh ini, strengthen your body. yang akan menguatkan tubuh ini. And what means Artinya, you may age, but you will not die immediately. saudara itu bisa aja mengalami kesakitan, tapi nggak langsung mati begitu aja. Amen? No, you may age, bukan sakit. Tua. Kamu bisa makin tua, tapi Ah. tidak akan mati begitu aja. Amen. Death will not come to the Karena center. apa? Kematian itu tidak akan mendekati, No, cannot come near you. nggak bisa mendekatimu. Why? Kenapa? Because you're still with God. Karena kamu masih bersama dengan Tuhan. Relation with God. Saudara masih punya hubungan Now, dengan people Tuhan, of God, Pak Tuhan. now, how much time do I have? Rima? 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes, that's right. I have to ask you so that otherwise, pembelasan susah. Hallelujah. So he says here, Dikatakan di sini, in verse 17, ayat 17. Tetapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. follow all the commandments. Jadi perintah Tuhan itu jelas, turuti segala semua perintah Allah. Amen. Harusnya the young man should say, okay, thank you Jesus. Harusnya kan si anak muda ini bilang, oh iya terima kasih Yesus sarannya. His Tapi answer, jawabannya, which one? perintah yang mana? You know the 10 commandments? You better go and learn, huh? Next week you come, you must tell me. Amen. Must learn the 10 commandments, yeah? Now, this young man asks, which one? Jadi anak muda ini berani nanya loh, yang mana? That means this young man also know the Torah. Artinya apa? Si anak muda ini tahu kok Taurat Tuhan apa. Amen. A lot of people come to church. Jadi banyak orang Kristen datang ke gereja. They all know the word of God. Kalau ditanya, oh ayat ini saya tahu. You know the word. Kamu tahu ayatnya, Did you obey? tapi kamu jalanin, kamu taatin enggak? Itu bedanya. Kan perbedaannya kan This begitu. young man know, but he did not obey. Anak muda ini 10 hukum Taurat mungkin dia tahu, tapi Banyak disuruh orang jalanin Kristen sama. semuanya kan belum ada. Sama juga orang They Kristen. got a lot of excuse. Sama orang Kristen tuh banyak alasannya. Amen. The Bible says, Alkitab bilang, do not love the world. jangan mengasihi All dunia the things in dan the apa world. yang ada di dalam Anyone who dunianya. love the world, Sebab jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu lagi. so you look at yourself in the mirror. Jadi kalau kita lihat ke cermin, Do you look like the people in the world? yaitu kita ini penampilannya sama seperti orang dunia. Amen. Papa, why you make your head botak? Because I like it. Huh? I like it. Huh? I like it. You like it? Yes. Because you want to look. No. I need that because I'm sweaty a lot. So You what? I'm sweaty a lot. Sweat a lot. Yeah. Oh, okay. So I need to cut my hair. Oh, not because of fashion.
No. Okay. Because some people want fashion, kan? Ya, kan ada orang yang mau gunting rambut begini, yang di ini, di itu kan karena model. Model harus ya the latest fashion ya. Ya, model yang terbaru. Your latest fashion is traffic light on the Ya. head. Kayak namanya model zaman sekarang aja, aduh ada lalu lintas lah di dalam gereja. Oh man, the different color ya. Warnanya beda-beda. I mean, I don't know how do they look at themselves in the mirror Saya ya. nggak tahu waktu orang itu melihat dirinya di cermin dengan penampilan warna yang berbeda gimana ya? I think God also will not remember them. Mungkin aja Tuhan nggak ingat sama dia. Kenapa Pak? Sorry. Okay. Huh? I think God also forget him. Ya, Tuhan juga mungkin lupa Right. orang itu. Tetapi Because God created him with the black hair. kenapa? Tuhan mungkin ciptakan kamu dengan rambut yang hitam. Then, Lalu, a friend come with a traffic light color. kalau misalkan seseorang datang dengan lampu lalu lintas di kepalanya Or different color. dengan warna-warna yang beda-beda, God say, aku nggak tahu kamu siapa. nanti Tuhan bilang, siapa ya kamu ya? Aku kok nggak kenal. I cannot recognize you. Aku nggak bisa kenal kamu. Itu signal untuk saya. Okay. Oke. Begitu aja semuanya udah gemetar. Apple ya. Amen. So can you see that everybody? Saudara lihat itu mata That Tuhan. means, Artinya, how does God look at you? bagaimana Tuhan memandang pada kita? Do not love the world Jangan mengasihi dunia or the things of dan the apa yang ada di dalam dunia. Anyone who love the Sebab world, jika orang mengasihi dunia, the love of maka the kasih dari Allah Bapa tidak ada di dalam What orang is itu. the love of the Father? Apa sih yang dimaksud dengan kasih Allah Bapa? Apa? You remember John 3:16? Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? For God so Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya sendiri. Amen. What is the love of God now? Jadi kasih Allah itu siapa? Yesus. Ya Yesus. Sampai Allah harus korbankan anaknya dia sendiri. So that means Artinya, if you say you love the world or the things of the world, kalau kamu bilang kamu mencintai dunia dan apa yang ada di Love dalam of the dunianya, Father. maka kasih Allah Bapa, meaning maksudnya Jesus is Yesus not itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kamu. Got to be very careful, yeah? Jadi kita harus hati-hati. So that's why it says here, Oleh karena itu dikatakan do di sini, not try to follow the world. jangan coba untuk ikut-ikutan dengan dunia, The world must follow you. tapi dunia yang harus mengikuti kita. When they look at you and say, kamu Jadi beda. pada waktu orang dunia lihat kita, orang akan bilang, oh hidup kamu beda ya. Beda. Beda. I mean, why? Kenapa? They ask you, why are you what you are? Jadi mereka tanya, kenapa kamu menjadi You sebagaimana kamu adanya? reflect the image Karena of kamu God. merefleksikan Amen. gambaran Allah di dalam Amen. kehidupanmu. Amen. So people of God, Terima doesn't Tuhan. matter. Nggak If peduli. your hair is getting bald, Ya, kalau rambut kita makin lama makin I ya, can remember when you untung, met me botak. first time, I got full of hair. Yeah? Yeah? In fact, this today on service, the camera was showing my back. Iya, bahkan ya itu apa? Tadi ya itu di 2 kali ibadah, kamera kasih lihat bagian belakang saya. Lily say, Pastor, your hair so shining, yeah? Saya bilang, kamu tuh, weh, di kamera ini Kilat. kelihatannya mengkilap banget. Kilat banget. Did you put something to kilat your hair? Apa? Kasih sesuatu nggak minyak gitu? I said, no. Enggak. Every day I bathe as nicely strapped. Iya, setiap kali kalau mandi, weh, Ya, mesti kalau digosok-gosok buat terus. aku biar bagus juga lah. Ya, botakku juga harus bagus ya, Pak ya. And must be Bersih nice, kan? nice looking, ya. Harus bersih, harus rapi juga kan. Whatever God give you is the best. Jadi apapun yang Tuhan berikan buat kita itu yang terbaik buat kita. So people of God, Mas Tuhan, remember. ingat, But he said, do not love the world. janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada The di dalam second thing. dunia. Bagian yang kedua, The three things the Bible says that you yaitu should not 3 hal yang Alkitab bilang ini dunia, kamu harusnya nggak boleh do. ada. Last of the eye, Yaitu keinginan Yes. mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. lust of the eyes, Keinginan daging, huh? keinginan mata, lust keangkuhan of the hidup. flesh. Keinginan mata, And keinginan pride of daging, life. keangkuhan hidup. I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara, Daniel, have you ever been proud? pernah nggak pada Anda jadi sombong? Yes. Yes. Huh? Ibu, have you been proud? Oh, okay. What about you, young man, worship leader? Yes, sir? Often. Huh? Often. Often they said.
Often. Yeah, he said often to me. Often, yeah? Very often, yeah? What about you, lady? Oh, I have news for you. Saya punya kabar buat saudara. If you have pride, Kalau saudara punya kesombongan, you will not enter heaven. saudara nggak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Because the Bible says, Karena Alkitab katakan, God resists the proud. Tuhan yang menentang, melawan orang sombong. So people of God. Jadi, Tuhan. So if you come from God, Kalau saudara berasal dari Tuhan, you will not have pride. saudara nggak punya kesombongan. So why I don't want pride? Jadi kenapa saya nggak mau kesombongan? Because Karena that pride will keep me away from heaven. kesombongan ini yang menjauhkan saya dari surga. Amen. This young man had the problem. Anak muda ini memiliki problem itu. Because the Bible says he heard this, he went away sorrowful, for he had great Kenapa? possession. Karena di ayat 22 dikatakan ketika anak muda ini mendengarnya, dia langsung pergi dengan hati yang sedih. Karena apa? Hartanya udah terlalu banyak. Kesombongan masih ada. Jadi kan kesombongannya You masih cannot ada. find one rich man humble, ya. Kita jarang sekali bisa menemukan orang itu kaya tapi juga rendah hati. Jangan bohong aja. Am I right? Benar gak? Huh? They never. Jarang sekali, nggak bisa. Because they think that their money will separate them and little them. Karena apa? Karena orang kaya ini selalu merasa bahwa uanglah yang menjadi ya pengukur, yaitu status mereka untuk menjadikan mereka seseorang. Amen. So remember, Jadi ingat, whatever pride, apapun kesombongan. you think you're proud because you're beautiful, Kalau kamu pikir kamu sombong karena kamu cantik, you got a good hair, punya rambut yang or maybe bagus, you got no hair, atau mungkin kamu punya rambut, can be proud also, kan? Kan Because bisa sombong dulu. not everybody don't want hair, kan? tak semua orang juga kepengen punya rambut. Pokoknya in anything, Pokoknya dalam bentuk apapun. when there's pride, Kalau ada kesombongan, then I have news for you. saya punya kabar buat saudara. Satan is with you. Setan udah bersama dengan engkau. Oh, Because, Karena by the way, when God created man, did he create pride? ngomong-ngomong pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan kesombongan nggak buat dia? Blank. Udah habis. to bring them. No, this is trying to avoid. Ah, Oke, Bro. Yeah. kenapa? Dia nggak tahan saya perbuat. No, if there's no activity, the thought is Hah? robot. Masih balik juga ya. Yes. Okay. Did God create pride in the man? Apakah Tuhan yang menciptakan kesombongan di dalam kehidupan manusia? Hah? Oh. Enggak ya? Hah? Mana? Then it? No. Then how did it come? Kok? Bagaimana manusia bisa jadi sombong? When sin If God did not create that, how did it come? Kalau memang Tuhan nggak menciptakan kesombongan, kok manusia bisa jadi sombong? when sin is coming. Hah? When sin is coming. Pada waktu dosa sudah mulai masuk ke dalam manusia? Enggak juga. Enggak juga. Amen. Remember ya, Ingat, pride was born in heaven, kesombongan itu kan munculnya itu kan di surga. but Tetapi from the heart of Lucifer. di dalam hatinya Lucifer waktu dia masih ada di surga kan? So pride was born in heaven, Jadi kesombongan itu lahir di in the surga, heart of di Lucifer. dalam hati Lucifer. And the only way to make you fall, Dan satu-satunya cara juga untuk menjatuhkan manusia. the only way for to make the man do not go back to heaven, Dan juga caranya satu-satunya supaya apa? Manusia yaitu tidak bisa kembali kepada surga. he put the pride. Ya, taruh aja di benih kesombongan. When you have pride in your heart, Kalau kita punya kesombongan di dalam hati, God will not see you. maka Tuhan tidak bisa melihat kamu lagi. The Bible says, Alkitab bilang, God resists the Tuhan pride. yang menentang orang sombong. He resisted. Tuhan yang menentang. So when you pray and ask for something, God said, God cannot give. Jadi pada waktu saudara berdoa, saudara minta sesuatu, ya Tuhan nggak bisa kasih. God cannot give. Tuhan nggak bisa God kasih. resist. Karena apa? Tuhan sendiri yang lawan, Although tentang. you want to give. Walaupun apa? Sebenarnya Tuhan But mau he aja resist. kasih, tapi Tuhan tolak. Why? Kenapa? Because pride. Karena dia lihat kesombongan ada di dalammu. So people of God, Terima Tuhan. this young boy Anak muda want to yang go to heaven, mau ke surga, but he didn't realize tapi dia tidak menyadari he also had pride. bahwa dia masih punya kesombongan di dalam diri dia. Amen. So Jesus said, Yesus katakan, well, you want to know which one? ya udah, kamu mau tahu yang mana? Now, verse 18. Ayat 18. Now, 8 Jangan and 19. ayat 18 dan 19. But Kata for orang me to itu speak about kepadanya, this, it will take 2 hours. kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Very simple. Sederhana. How many laws there? Ada berapa banyak hukum yang dikatakan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6, not 10 commandments. Ini baru Yesus cuma sebutin 6. Yang 4 kan
untuk Tuhannya dia gak kasihkan. By the way, Ngomong-ngomong, a Christian must obey how many commandments? yaitu kalau orang Kristen sekarang ini dia harus taatin berapa banyak hukum? 2. Huh? 2. Two. What is the two part? Yang dua ini apa? Love of God. Love your God with all your heart, your whole soul, and your whole mind. Yeah. And then, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kasihlah hatimu. Sama. sama. Lalu yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu Jesus sendiri. made it so simple. Jadi Yesus jadikan itu sederhana. But Tetapi the truth is, kenyataannya we have 112 laws. standar. Oh, 612. Kalau saudara membaca dari Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu totalnya ada 612. Jangan katakan jangan perintah-perintahnya ini. Ada 600-an. Kita dua aja udah susah. Dua yang ini kan dia cakup semuanya, tapi kalau keseluruhannya itu ada 612. Why? Kenapa? Because we're not seeking God. Karena memang kita nggak mau cari Tuhan. Amen. I say this and close now. Saya katakan ini, saya akan tutup. In Psalms 27 Di dalam Mazmur 27, and verse 14. ayatnya yang ke-4 katakan. Sorry, verse. Di dalam Injil Matius 27 ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yang di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Now look at this now. Lihat ini, One thing I desire of the Lord, satu hal yang aku inginkan dari Tuhan. that I will seek. Jadi Daud bilang, satu hal ini yang aku mau nih, dan ini juga yang aku cari. That I will seek. Itu yang aku cari. I will seek. Aku cari. I will seek. Aku cari. Nah, people of God, Tuhan. in the New Testament ada juga kan? Kan di dalam Perjanjian Baru juga ada kan? Matthew 6:33 Di dalam Injil Matius 6 ayat 33, kata apa? tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Padahal dia udah berapa tahun dari Kristen, Pak? Since my ya dari lahir dari Iya, jadi berapa tahun sekarang? 50 Hah? 50 tahun. 50 tahun dari Kristen ya? Amin. Luar biasa ya. Kalau Bapak di belakang itu Itu lagi. 54 tahun. 54 tahun ya. Kalau belakang itu, I'm 77. Huh? 27. so you are 27 years searching the kingdom. Ya, 27 tahun cari kerajaan surga. What about you, sir? Hah? 27 juga. 27 juga. Ya seberangnya Sebelahnya? Sebelahnya. Sama juga. sama juga. Aduh, banyak juga ya. 29. 29 ya? Lebih. Ya, 29. 29. Now let me ask you. Mari saya tanya. The Bible says, seek ye first the kingdom of God. Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All these things shall be added. Baru kan dikatakan semuanya ini akan Dia kutambahkan bilang padamu. cari. Jadi Alkitab ajarkan kita cari. What is cari? Yang dimaksud cari itu apa? Cari sampai dapat. Yang cari itu gini loh, cari sampai kamu dapetin. Am I right? Benar gak? That's the meaning of cari kan? Maksudnya begitu. Am I right? Yes. Atau cari sampai mati belum dapat. Gini loh, kerajaan Allah itu kan sesuatu yang sangat berharga. Ah. Ibaratnya kalau kita benda yang berharga ini kalau jatuh, itu kita cari sampai ketemu kan? Apalagi permata kan? Itu bayangin, kolong meja yang nggak pernah disapu, kalau kita jatuh diamond aja kita sapu. Karena saking berharganya, dicari begitu. Cari means Yang dimaksud cari, sampai dapat. ya begitu. Cari seperti cari harta yang berharga sampai dapat. 54 years udah dapat belum? 54 tahun cari udah dapat belum semuanya? 50 years udah dapat belum? Yang 50 tahun udah dapat belum? That will change your life. Kenapa? Kalau memang kamu benar-benar udah dapetin, itu yang mengubah kehidupan kamu. Amen. Amen. That's when God says, Baru Tuhan bilang, all these things shall be janjinya added. kalau kita udah dapetin bagian yang ini, semua ini akan kutambahkan kepadamu. Amen. Kalau enggak, Kalau enggak, bukan tambahan, tambelan. kalau enggak ya bukan dikasih tambahan tapi dikasih tambel-tambel. Amen. Every month tambal. Tiap bulan hidup kita ditambel-tambel. Masuk ke sini, keluar Iya sana. kan, masuk tangan kanan, tangan kiri kian, bocor sana, bocor sini. Amen. End of the month tambal. Nanti akhir bulan udah habis gajian ditutup lagi. Amen. After that, Setelah itu minta sana, minta sana, bolong. bolong lagi, bocor lagi. Is that our life? Apa itu gaya hidup kita? Because Karena you have not found yet. kita belum lagi sebenarnya benar-benar dapetin. Because Jesus said, Karena Yesus seek katakan, ye first the kingdom. cari dulu kerajaan Allah. Cari sampai kamu dapat. Jadi kalau Alkitab bilang cari sampai dapat. Kalau udah dapat, Kalau udah dapetin, Nah. jangan lepasin.
miskin. Now, Sekarang what will happen? apa yang terjadi? God said, Tuhan bilang, it's my work now. ya udah ini bagianku. I will add. Aku tambahin ya. Aku tambahin. Bukan kamu yang cari untuk tambah. Jadi penambahan itu bukan kita yang kejar-kejar cari. No. Ya. He said, I will add. Karena Tuhan janji I will add. kamu tambahkan. I will add. Tambahkan. Now that's the word of God. Itu firman Tuhan. So people of God, Firman Tuhan. most people don't cari seperti itu Seringkali manusia atau orang Kristen itu tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, until they know Him. yaitu sampai kamu benar-benar dapetin dia. Amen. It's just like a three blind men. Sama seperti itu 3 orang buta. Amen. They went and they want to see the Ketika yaitu mereka tuh dibawa di hadapan mereka itu ya dengan elephant. dengan 1 gajah. Amen. Mereka mau tahu pendapatnya nih. Amen. One blind man went and touched the Yang satu yaitu orang buta ditaruh di depannya dikasih pegang yaitu apa? Belalainya. So he said, hey, the elephant is like a drum. Lalu dia bilang, waduh, kok kenapa ya gajah itu seperti batang pohon? Oh, then Lalu another blind one si came. buta yang satunya lagi When they touched the leg, dikasih pegang kakinya. he said, you bodoh, you blind fellow. Kamu nih bodoh, kamu buta ya? What do you call the elephant is not like a drum. Ya, gajah itu bukan seperti yang namanya It's batang pohon. like a log. Itu seperti balok. So, then the third one say, Lalu yang ketiga, si buta yang ketiga, hey, kalian semuanya kamu ini memang buta banget. semua ya? Sebenarnya the gajah is like a rope. Ya, dia kan bagian buntut dia pegang kan. Gajah itu kayak itu tali tambang. Amen. The tail. Buntutnya, The tail bukan buntut. Leg tail. ekor. Ekornya. Haleluya. Amen. Kita ekor kalian semua buta banget loh. The elephant is just like a rope. Iya. Gajah itu seperti ya itu tali tambang. Now let me ask you. Mari saya tanya sama saudara. Are you buta yang pertama? Saudara cari, pegang seperti buta yang pertama, Atau buta yang kedua? atau buta kedua, Oh. atau yang ketiga, Oh. atau Your eyes is open. mata kamu udah terbuka untuk melihat. Haleluya. Because the Bible says, Alkitab katakan, believe the truth ketahuilah kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan. and you will see Dan now. kamu baru bisa lihat. This is what Jesus Ini yang Tuhan mau. Amen. So church, Jadi gereja, ask yourself this. tanya pada dirimu siang hari ini. Do you really search? Kamu benar sungguh-sungguh cari Tuhan? Do you really come to Him? Kamu benar nggak sih datang ke Do Dia? you search Him with all your heart? Kamu benar nggak sih sungguh-sungguh cari Tuhan dengan segenap hatimu? Do you thirst for Him? Kamu juga haus nggak akan Dia? Do you thirst for His Kamu presence? haus nggak akan hadirat Tuhan? Do you thirst to hear Him? Kamu juga haus nggak mau dengar Tuhan bicara? In the 24 hours of your life, Yaitu dalam waktu 24 jam you sehari. still think of God all the Apa time? kamu masih terus mikirin You Tuhan talk to tiap Him all waktu? the time? Ngobrol dengan You Dia? communicate with Him all the time? Komunikasi dengan Dia setiap waktu? Now, people of Tuhan. God, if you don't, Kalau tidak, then you also will become like the maka Egyptian. saudara juga nanti sama seperti anak muda yang kaya ini. He will go back. Saudara nanti pulang dalam keadaan duka. Every time you come to church or go back, Setiap kali datang ke gereja, pulang, there's no joy. nggak ada sukacitanya. But Tetapi, still the sorrow is inside. yaitu masih ada kedukaan di dalam hatimu. So ask yourself, Tanya pada dirimu sendiri, do you search God like that? apa kamu cari Tuhan seperti itu? If you do, Kalau ya, then your life will change. maka hidup saudara akan berubah. Mari kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Father, we want to thank you for this beautiful time. Bapak, kami ingin berterima kasih untuk waktu yang indah ini. You said where 2 or 3 are gathered in Karena my Engkau sendiri yang berkata ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, you will be among them. Engkau akan ada di tengah-tengahnya. Be with your children. Biar Engkau menyertai Even anak-anakmu. the word that went forth, Bahkan ketika firman yang sudah ditaburkan, Lord, speak to them. biar Tuhan Kau bicara pada mereka. Continue to minister their heart Terus Engkau yang melayani hati mereka and their life. dan hidup mereka. That they will come to the stage where they really know you. Supaya mereka sampai di dalam tahapan kalau mereka sungguh-sungguh ingin mengenalmu And truly search for you. dan sungguh-sungguh mencari Engkau. And they will become like you. Sehingga mereka akan menjadi sama seperti Engkau. Help them, Lord. Tolong mereka Tuhan. Bless Rima for her ministry. Berkati juga yaitu Ibu Rima dengan pelayanan ini. For what she has started to do for you, Lord. Untuk apa yang sudah dia mulai untuk lakukan bagimu Tuhan. Help her to get a place permanently Tolonglah where, Tuhan supaya mereka ini boleh mendapatkan tempat yang permanen. where they can serve you. Sehingga mereka boleh melayani Where Engkau. they can bring souls to Supaya you. mereka boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Commit your hands. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And with thanks. Dan dengan ucapan syukur kami telah berdoa.
All the people of Semua God aman say, Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara semua. Thank you. You take over? Okay. Thank you. Hallelujah. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang secara online live streaming mengikuti ibadah ini yang diberkati, boleh komen. Puji nama Tuhan. Thank you Pastor untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Tuhan terus menolong memberkati pelayanan Pastor. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman yang dapat dibagikan? Silakan Tuhan. Because the vision was to give a place for people who already doesn't want to go to church to be healed, to feel safe. Yeah. Oh, free. Oh, okay. Safe, jadi maksudnya komunitas yang diselamatkan. Okay. Okay. Safe. We'll change that. Kalau untuk safe itu mungkin lebih ke nyaman, Yeah. nyaman. Yeah. So komunitas aman memang bilangnya ya. Yeah. Because some people they are scared of judgment, they are scared of judging people there. So that's one of my place where they feel safe, so they can no God, no jewelry, without being scared of knowing Him. That's my vision. So I'm doing this is Pastor Daniel. Mari, selamat datang di Safe Community. Safe Community adalah komunitas aman bagi Anda untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari memulih dan menjadi pribadi yang berdampak lewat program pemulihan dan pemuritan bersama kami, Pendeta Daniel Seminarianto, Pendeta Lovely B, dan Evangelis Jenny Pati. Ibadah dilakukan setiap hari Minggu pukul 13.30 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat di Apotik Alfa Omega lantai 2, Ruko Plaza de Europa, Jalan Torcadero nomor 9 sampai 10, Penunggangan Barat, Cibodas, Tangerang. Ikuti juga doa awal bulan via Zoom, program Kasih Pasutri, program parenting, dan Praise and Worship Night. Bagi Anda yang memerlukan konsultasi dan doa, silakan menghubungi bagi para pria kepada Pastor Daniel di nomor WhatsApp 0822 9746 2200, dan bagi para perempuan menghubungi Pastor Lovely B di 0819 5974 0358. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan.
Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari ini. Engkau menuntun dari awal, pertengahan hingga akhir, menyertai setiap para hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kalau hamba-Mu juga sudah sampai di tempat ini, Pastor Mutu beserta Ibu sebagai penerjemah yang ada datang pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengutus kedua hamba-Mu ke tempat ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, mohonkan berkat bagi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan dan hikmat turun atas kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari juga kami berdoa buat pemerintahan kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur sudah Tuhan pulihkan, bahkan terus Tuhan pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa juga buat pemerintahan kota Tangerang dan Tangerang Selatan Tuhan. Terima kasih di mana ada banyak rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya gereja akan menjadi garam dan terang untuk sekelilingnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa buat tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk rumah Tuhan di tempat ini kami beribadah. Kami berdoa mohonkan berkat bagi pemilik di gedung tempat ini. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas gedung ini, sehingga mereka yang datang ibadah ke tempat ini Tuhan boleh datang dengan keadaan yang baik dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat isi hati-Mu yang sudah Kau sampaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau mempertemukan kami dengan orang yang kami kasihi. Sebelum kami pulang juga Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami yang akan pulang, kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.